Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada hari ini kita dapat berjumpa di majelis sinyal Islam Indonesia yang insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sunnah wa bid'ah di hadis yang keempat. Al-hadisul rabi, hadis yang keempat. Ma rawahul Bukhari fi babil jam'i bainas suratain fi raq'ati min kitabis salat an Anas radhiyallahu anhu qala. Ini hadis yang agak tabu bagi kita. Ini kejadian yang agak tabu bagi kita. Bahkan kalau kita mencoba sedang jadi imam, kita memunculkan kasus seperti ini, pasti akan jadi ramai di masyarakat. Kenapa? Karena ini hadis, ada seorang sahabat ketika dia menjadi imam, kemudian dia membaca surat dalam setiap rakaat, suratnya 2 kali. Kan lucu. Rakaat pertama habis baca Fatihah, baca surat. Suratnya 2. Biasa yang lazim di kita, yang namanya baca surat ya 1. Mau surat panjang apa surat pendek. Bahkan kadang-kadang kita mah nggak tamat. Baca dari ayat 23 sampai ayat 27. Gitu kan. An Anas radhiyallahu anhu qol. Dari Anas radhiyallahu qala berkata, kana rajulun minal ansor ya ummuhum fi masjid Quba. Ada seorang laki-laki dari kalangan Ansor, dia menjadi imam untuk kaumnya, imam salat untuk kaumnya di Masjid Quba di Madinah. Di Masjid Quba. Kullama qara'a iftataha suratan yaqra'u biha lahum bis salat mimma yaqra'u bihi iftataha. Ketika dia membaca iftataha suratan, dia membuka dengan satu surah. Surah pertama, yaqra'u biha lahum fi salat, yang dia baca dalam salat. Kemudian mimma yaqra'u iftataha. Contoh pertama, di rakaat pertama sehabis baca Fatihah, kemudian dia baca surat. Surat pertama adalah iftataha biqul huwallahu ahad. Surat pertama, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis itu baru dia hatta yafurugha minha. Ketika dia beres membaca surah Al-Ikhlas, summa yaqra'u suratan ukhra. Kemudian dia membaca surah yang lain. Surah yang lain ma'aha dibarengkan dengan surah Al-Ikhlas. Umpama beres Fatihah baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sehabis baca surah Ikhlas, baca surah Al-Kafirun. Jadi dalam satu rakaat baca 2 surah. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli raka'atin. Itu dia kerjakan dalam setiap rakaat. Rakaat pertama baca surah Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca Al-Kafirun. Rakaat kedua dia baca surah Fatihah, baca surah An-Nas, baca surah Al-Lahab. Gitu.
Terus qalu fakallamahu ashabu. Kemudian para sahabatnya berkata, "Loh, kenapa setiap rakaat baca 2 surat?" Faqalu innaka taftatahu bihadhis surah tsumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'u bi ukhra. Kamu memulai dengan rakaat pertama membaca 1 surah. Rakaat pertama baca Fatihah, baca surah. Nah, ketika baca surah pertama saya menyangka bahwa itu akan ruku. Ternyata kamu lanjutkan dengan surah yang kedua. Taqra'u bi ukhra. Fa imma an taqra'a biha wa imma an tad'aha wa taqra'a bi ukhra. Nah, sahabat agak keberatan. Kalau bisa mah sudah dalam setiap rakaatnya jangan baca 2 surah. Sudah 1 surah, Fatihah, Al-Ikhlas. Fatihah apa gitu kan ya? Baca atau Fatihah Al-Kafirun, Fatihah Al-Ikhlas. Nah gitu. Tapi kata si imam, faqala ma ana bitarikiha. Tidak. Saya tidak akan meninggalkannya. Pokoknya ketika saya sholat, saya akan membaca lebih daripada 1 surah dalam sholat. Fatihah, saya akan membaca lebih daripada 1 surah dalam sholat. Ma'ana bitarik, saya tidak akan meninggalkannya. In ahbabtum an ummakum fa'atu wa in karahtum taraktukum. Kalau kalian senang dengan saya menjadi imam dan saya akan membaca lebih daripada 1 surah dalam satu rakaat, ikuti saya. Tapi kalau kalian membenci, tidak mau saya sholat menjadi imam kemudian membaca lebih daripada 1 surah dalam setiap rakaat, taraktukum, tinggalkan saya. Jangan bermakmum ke saya. Jadi dia mengatakan, soklah, kalau kamu senang dengan imamnya saya dan saya akan tetap membaca lebih daripada 1 surah dalam 1 rakaat, bermakmumlah ke saya. Tapi kalau kamu merasa membenci saya membaca 1 surah membaca beberapa surah dalam setiap rakaat, taraktukum, tinggalkan saya, silakan, tinggalkan saya. Wa kanu yarawna annahu min afdolihim wa karihu ayya ummahum ghairuh. Kemudian sahabat tersebut, kaum tersebut berkumpul. Dah saya teh enak atuh imamna eta teh. Suaranya bagus, bacaannya bagus, enak. Pokoknya ketika dia jadi imam, kita teh enak. Tenang, nyaman imamnya si fulan teh. Dan kita tidak mau kalau imamnya yang lain, nggak mau saya. Kata siapa? Kata mereka. Falamma atahum. Nah, kemudian ya udahlah, sok we. Saya mau kamu jadi imam. Meskipun kamu membaca beberapa surat dalam 1 rakaat, enggak apa, saya jadi imam. Falamma atahum an-nabiyyu akhbaruhu al-khabar faqala. Ketika Rasul datang menemui sahabat yang ada di Kuba, maka para sahabat di Kuba memberitakan kejadian tersebut kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Karena memang Rasul senantiasa pergi ke Kuba. Dari Masjid Nabawi Rasul berjalan kaki ke Kuba. Dari Masjid Nabawi Rasul kadang naik kuda, naik unta ke Kuba. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau kita umroh, disunahkan kita ke Kuba. Sholat 2 rakaat di Masjid Kuba. Rasul hanya sebatas itu. Ya, waktu Isyraq, waktu duha, Rasul berangkat ke Kuba, hanya sholat 2 rakaat di Kuba, balik lagi. Luar biasa Rasulullah SAW. Maka kata Rasul, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk wa ma yakhmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli raka'ah. Hai fulan, apa yang menyebabkan kamu tidak mau mengikuti permintaan kaummu untuk supaya kamu membaca 1 surah dalam setiap rakaat, tapi kamu malah kekeh ingin membaca beberapa surah dalam setiap rakaat?
Dan surahnya pasti surah Al-Ikhlas. Surah pertama yang dia baca pasti surah Al-Ikhlas. Habis Ikhlas baru dia baca surah yang lain. Rakaat pertama baca surah Al-Ikhlas dulu. Setelah Al-Ikhlas baca surah At-Takatsur. Rakaat kedua dia baca surah Al-Ikhlas dulu. Setelah baca surah Al-Ikhlas dia baca surah Al-Asr. Pokoknya setiap setiap rakaat pasti surat pertama Ikhlas. Rakaat pertama surat pertama Ikhlas, surat keduanya bebas dia milih. Rakaat kedua surah pertama pasti Al-Ikhlas. Surah keduanya adalah bebas dia milih. Pasti Al-Ikhlas. Kenapa kamu kekeh pingin pendapat kamu dengan surah itu? Bahkan bukan cuma satu surah, tapi 2 surah atau 3 surah. Wa ma yakhmiluka ala lujumi hadhihi surah fi kulli rakaatin. Apa yang membuat kamu mesti dalam surah tersebut, itu surah Al-Ikhlas, dalam setiap rakaat? Qala, kata si imam yang kekeh tadi. Qala, inni uhibbuha. Ya Rasulullah, saya menyukai, menyenangi surah Al-Ikhlas. Ketika saya membaca surah Al-Ikhlas, hati saya itu tenang. Bahkan keyakinan saya kepada Allah semakin bertambah, semakin kuat. Karena dalam surah Al-Ikhlas adalah surah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, Allah yang di tempat kembali berlindung meminta kita kepada Allah. Aku menyukai surah Al-Ikhlas ya Rasulullah. Maka faqala Nabi Rasul berkata, hubbuka iyyaha adkhalaka al jannah. Ini kata Rasul. Cintamu kepada surah Al-Ikhlas akan menyebabkan kamu masuk surga. Allah ya Rahman. Bukan dimarah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi malah dipuji dengan masuk surga. Hubbuka iyyaha adkhalaka al jannah, kata Rasul. Kecintaanmu pada surah Al-Ikhlas itu akan menyebabkan kamu masuk surga. Qala al-Hafidz fil Fathi qala ma yamna'uka wa ma yahmiluka sa'alahu an amrin fa'ajabahu biqali inni uhibbuha wa huwa jawab an su'al atsani mustalzamunil awal bin dimamishin akhir ilahi wa huwa iqamatus sunnah al-ma'hudah bis salat. Jadi jelas membaca 1 surah, membaca 2 surah, 3 surah dalam salat hukumnya bukan bid'ah. Apalagi kalau punya tujuan. Kebetulan saya sholat jadi imam, baca surah pendek. Kalau saya ruku duluan, nanti akan banyak orang yang tertinggal. Sedangkan kedengarannya orang buru-buru ingin sholat berjamaah, ikut rakaat pertama dengan imam. Tapi kebetulan rakaat pertama saya baca surah pendek, maka tambah lagi surahnya. Beres baca surah At-Takatsur, tambah lagi dengan surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Beres masih banyak, masih ada lagi yang bergegas teh, tambah lagi dengan surah An-Nas. Beres surah An-Nas baru kedengarannya orang sudah pada masuk masjid dan ikut salat berjamaah. Beres baru takbir untuk ruku. Tidak jadi masalah, Masya Allah. Begitu bijak imam tersebut. Apa bijaknya imam? Ingin semua orang ikut sholat berjamaah dalam rakaat pertama. Dengan catatan di sini makmumnya harus ridho terhadap imam. Kalau makmumnya tidak ridho, kata imam, oh imam, jangan baca surah panjang. Tadi kalau baca mah surah pendek, udah 1 surah saja, jangan surah panjang. Kalau baca surah pendek, sudah surah pendek saja 1, jangan surah 2. Dalam setiap rakaat jangan baca lagi surah, cukup surah 1, jangan baca surah yang lain. Kalau Al-Ikhlas cukup Al-Ikhlas. Kalau Al-Lahab cukup Al-Lahab.
Kalau at-takasur cukup at-takasur, jangan digabungkan al-ikhlas dengan at-takasur. Jangan. Kenapa? Saya tidak ridho. Kenapa kamu tidak ridho? Karena saya sakit. Kalau berdiri terlalu lama, bisa-bisa saya sakit atau pingsan atau terjatuh atau tersungkur. Kalau saya berdiri lama, saya suka pusing-pusing. Saya uzur, udah tua. Nah, kalau makmumnya tidak ridho, baca suratnya 2 kali, 3 kali, baca surahnya panjang, mintanya surah pendek, itu pun cukup 1 kali, maka ikuti permintaan si makmum. Jangan sampai apa? Jangan sampai membuat makmum marah. Jangan sampai membuat makmum tidak ridho. Pernah terjadi. Mu'ad. Ketika Mu'ad jadi imam, baca suratnya panjang luar biasa. Sehabis sholat, makmum semuanya kukulutus. Bukan cuma kukulutus, bahkan ngutuk Mu'ad. Marah kepada Mu'ad, makmum itu. Maka sahabat langsung datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ketika Mu'ad sholat, dia baca surahnya panjang-panjang. Sampai semua orang tidak suka ya Rasulullah SAW. Maka Rasul panggil Mu'ad. Afattan ya Mu'ad. Engkau telah membuat fitnah-fitnah yang baru wahai Mu'ad. Sampai orang sholat, sehabis sholat bukan senang, bukan nyaman, tapi semua orang menggerutuk, kukulutus. Allah, Masya Allah ya Rahman. Jelas, ketika kita mau panjang, mau pendek, mau baca surat sekali atau 2 kali, maka lihat kondisi makmum. Makmumnya ridho atau tidak. Kalau makmum ridho, surat yang panjang. Kalau pendek, baca suratnya bukan cuma 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Wa qala Nasiruddin bin Munir fi hadzal hadis innal maqasida tughayyiru ahkamal fi'li li'anna rajul law qala innal hamilu ala i'adatiha annahu lam yahfaz ghairaha masalan li'am kana an ayyamurahu bihifdhi ghairiha lakin talla bihubbiha fadhahara sihhatu qasdi fasawwabahu. Maksud daripada hadis adalah merubah hukum-hukum pekerjaan. Sebab seorang laki-laki lau qala, kalau dia berkata innal hamila ala hubbi, ketika dia membaca surah tersebut itu adalah berdasarkan kecintanya, kesukaannya, bahkan ada tua dia ulang-ulang masalah, itu tidak jadi masalah kalau itu adalah landasannya kecintaan, kesukanya. Bahkan oleh Rasul pasawwabahu, dibenarkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan pujian Rasul, hubbuka iyyaha adkholaka ala jannah. Al-hadisul khamis, hadis yang kelima. Rawa al-Bukhari fi kitab at-tauhid an Aisyah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayahtimmu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam qala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika fasaluhu faqala li annaha sifatur rahman wa ana ahabu an aqra'a biha faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Dalam riwayat Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitab tauhid yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki kepada Sariyah yang dia membaca surahnya, dia membaca kepada sahabatnya fi sholatihi fayahtimu bi qul huwallahu ahad. Di dalam sholatnya suka diakhiri dengan membaca qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi, ketika mereka kembali kemudian mereka menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Tanyakanlah kepada dia, kenapa dia mengerjakan seperti itu? Fasaluhu faqala li annaha sifatur rahman. Maka dia bertanya, kenapa kamu suka mengakhiri dengan surah qul huwallahu ahad? Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi mah qul huwallahu ahad dijadikan iftitah. Kalau ini mah qul huwallahu ahad dijadikan ikhtitam.
Kalau tadi mah qul huwallahu ahad dijadikan pembuka surah pertama, kali ini mah justru setiap sholat diakhiri dengan surahnya dengan surah qul huwallahu ahad. Fatihah qul huwallahu ahad, Fatihah qul huwallahu ahad. Rakaat pertama qul huwallahu ahad surahnya tuh. Kalau di kita mah bapak kulhu itu mah pasti dah kalau si eta imam sholatnya pasti kulhu Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Kayaknya nggak pernah hafal surah-surah yang lainnya. Gitu kalau di kita. Nah, itu sampai kepada Rasul. Ya Rasulullah, si fulan setiap sholat pasti baca surah kulhu. Rakaat pertama al-ikhlas, rakaat kedua ikhlas. Coba tanyakan kepada dia. Kenapa dia setiap sholat membaca surah ikhlas? Ditanyakanlah kepada dia. Kenapa sih kamu setiap sholat suka membaca surah al-ikhlas? Jawabannya li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an uqri'a biha. Surah Al-Ikhlas adalah isinya sifatur rahman. Qul huwallahu ahad, sifat Allah yang ahad, satu. Allahus somad, sifat Allah menjadi tempat kembali untuk semua makhluk, semua manusia. As-somad, berlindung, meminta kembali kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak dilahirkan dan Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu orang pun yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Sifatur Rahman. Surah Al-Ikhlas sifatur Rahman. Ketika saya membaca, saya mengesahkan Allah, menghebatkan Allah, menauhidkan Allah, menebalkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an uqri'a biha. Saya senang membacanya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Beritakan kepada dia, kabarkan kepada dia bahwa Allah mencintainya dengan sebab dia menyenangi surah Ikhlas karena isinya adalah sifatur Rahman. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadi ternyata bukan bid'ah. Kalau terjadi di kampung kita, ya pasti ini mah Ikhlas, pasti ini mah surat kulhu sampai ada landihannya Bapak kulhu, Imam kulhu. Masya Allah. Ternyata dia sangat menyenangi surah Al-Ikhlas karena isinya sifatur Rahman. Mari kita senangi ayat-ayat Al-Quran. Mari kita cintai surah-surah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kesenangan kita terhadap ayat itu, mudah-mudahan dengan kecintaan kita terhadap surah itu, menyebabkan kita dapat rahmat dari Allah SWT, menyebabkan kita dimasukkan ke surga oleh Allah SWT, dan menyebabkan kita timbul, tumbuh, turun cintanya Allah kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kesimpulannya jelas sesuatu perkara bukan bid'ah, ya. Membaca dua surah dalam satu rakaat bukan bid'ah. Ada kejadian sahabat dulu membaca dalam setiap rakaat senantiasa baca surah Al-Ikhlas bukan bid'ah, karena memang ada kejadian sahabat dulu dan dipuji oleh Rasulullah. Rasul tidak melarangnya. Itu hukumnya menjadi boleh. Hukumnya jadi boleh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, barokah, manfaat, menambah keyakinan kita, keimanan kita, ketauhidan kita, dan menambah ilmu kita untuk senantiasa kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.